Permisi, selamat pagi Mbak RT. Permisi. Mungkin Bu RT-nya lagi pergi deh. Nggak ada jawab salam juga Bu RT-nya. Iya, nggak ada jawab salam ini. Coba ulangi lagi deh. Permisi. Sebentar ya, kita tunggu dulu daripada bolak-balik. Lumayan jauh perjalanannya. Coba deh aku yang ngetok. Boleh? Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tunggu sebentar. Itu ada Bu RT-nya. Mungkin tadi emang nggak dengar aja. Aduh, maaf ya Mbak, nunggu lama banget. Masuk dulu sini Mbak, duduk dulu. Nggak lama kok Bu. Maaf ya. Ini benar ya dengan Ibu RT 01 Desa Gambing? Oh iya benar, saya sendiri. Ada perlu apa ya Mbak? Sebelumnya Ibu perkenalkan, saya Nirma dan ini kedua teman saya Ayub dan Dian. Kami perawat dari Puskesmas Gambing. Tujuan kami datang ke sini karena minta izin kepada Ibu untuk mengadakan penyuluhan KB kepada pasangan suami istri di RT 01. Rencananya hari Senin besok tanggal 3 Juni 2024. Dan ini laporannya Ibu bisa membacanya terlebih dahulu. Baik Mbak, sudah saya baca proposalnya dan saya setuju ya untuk Mbak melakukan penyuluhan di RT saya. Nanti saya beritahukan kepada warga-warga dan saya sediakan untuk tempat penyuluhannya ya. Terima kasih Ibu. Kalau begitu kami pamit terlebih dahulu ya. Oh iya, silakan Mbak. Permisi Ibu-ibu. Duduk dulu. Sini Mbak. Oh, iya. Begini loh ibu-ibu, saya tuh mau menyampaikan sesuatu. Kemarin tuh ada perawat dari Gambing. Mereka itu datang ke rumah saya. Mereka tuh mengatakan kalau mereka tuh mau mengadakan penyuluhan kepada pasangan suami istri yang ada di RT kita. Nah, penyuluhannya itu tentang KB. Rencananya itu mau dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Juni kalau nggak salah, itu jam 10 ya di gedung serbaguna di desa kita. Bu RT, ini saya datangnya bareng suami atau boleh sendiri? Oh, kalau itu nanti datangnya bisa sama suami ya Bu ya. Nanti biar belajar bareng, terus jadi paham bareng. Terus nanti kalau misalkan ada rencana mau KB juga bisa memutuskannya bareng-bareng. Siap Bu, pas banget sama saya libur aja. Kalau begitu saya izin kembali ke rumah ya. Saya permisi dulu. Silakan duduk Pak Bu, ini perawatnya sudah menunggu. Baik, sebelumnya selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat pagi, Sus. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nima Dewi Sristesa Putri, yaitu biasa dipanggilkan Ayu. Saya perawat dari Puskesmas Gambing. Saya di sini tidak sendiri, ada perawat Nirma dan perawat Dian, yaitu selaku pembawa materi nanti tentang penyuluhan KB. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, jika nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada perawat Nirma atau perawat Dian. Baik, Sus. Baik, tanpa menunggu lama lagi, untuk perawat Nirma dan perawat Dian, saya persilahkan. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya perkenalkan saya perawat Dian dan rekan saya perawat Nirma. Langsung saja ya kita mulai materinya, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh angkat tangan. Baik, Sus. Bapak Ibu, sebelumnya sudah ada yang pernah mendapat penyuluhan KB atau melaksanakan program KB? Kalau saya sama istri saya baru ikut penyuluhan KB sekali ini, Mbak. Masih pasangan baru, datang untuk belajar dan kami juga berencana untuk menunda memiliki momongan supaya punya banyak waktu berdua. Saya dan suami berencana KB karena sudah punya 2 anak kan. Jadi mau menunda punya anak dulu. Kalau saya sudah punya 1 anak yang masih kecil dan berencana untuk KB supaya fokus dulu pada pertumbuhan dan perkembangan anak pertama kami. Saya dan suami berencana untuk KB untuk mengatur jarak kelahiran karena kami sudah ada anak 1 yang usianya baru 2 tahun.
Baik, terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Bermacam-macam sekali ya jawabannya. Ada pasangan yang baru mau belajar, sudah punya anak 1 dan juga punya anak 2. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya KB itu apa? KB ini merupakan tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval kelahiran, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Kemudian Bapak Ibu sudah tahu di mana layanan kesehatan untuk melaksanakan KB? Bisa dilakukan di bidan. Baik Pak, layanan KB bisa dilakukan di puskesmas, rumah sakit, dokter praktik, klinik swasta, dan juga bidan. Selanjutnya, untuk melaksanakan program KB, pasangan suami istri membutuhkan kontrasepsi. Kontrasepsi ini merupakan upaya untuk mencegah kehamilan yang bersifat sementara, dan pemilihan jenis kontrasepsi didasarkan pada tujuan penggunaannya untuk mencegah kehamilan, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan. Lalu jenis kontrasepsi itu ada apa aja? Apakah Bapak Ibu ada yang tahu? Saya taunya kondom, Sus. Benar Bapak, kondom juga termasuk alat kontrasepsi. Jadi untuk jenis kontrasepsi itu ada kontrasepsi sederhana, kontrasepsi modern, dan kontrasepsi permanen. Nah, untuk jenis kontrasepsi ini akan dijelaskan oleh perawat Nirma. Silakan. Baik Bapak Ibu, jadi untuk jenis kontrasepsi ada 3 ya. Yang pertama, kontrasepsi sederhana. Kontrasepsi sederhana itu juga ada banyak macamnya, ada yang tanpa alat dan dengan alat. Jika kontrasepsi sederhana tanpa alat ada yang namanya pantang berkala, artinya pasangan tidak melakukan persetubuhan pada masa subur istri. Kemudian metode lendir, serviks, jika terdapat lendir jenis apapun sebelum ovulasi, saat itu dianggap sebagai masa subur. Selanjutnya ada senggama terputus, artinya terjadi proses penarikan penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. Cara ini tidak butuh biaya dan alat, tapi butuh pengendalian diri yang besar dari pihak pria. Selain itu, resiko kegagalan juga cukup tinggi yang disebabkan oleh keluarnya cairan sebelum ejakulasi yang mengandung sel mani dan terlambat mengeluarkan penis dari vagina. Sus, untuk mengetahui metode pantang berkala itu kan harus mengetahui masa subur. Itu bagaimana caranya ya, Sus? Untuk mengetahui masa subur istri itu bisa dari sistem kalender yang dihitung dengan rumus hari pertama mulai subur, rumusnya siklus haid dikurangi 18. Hari pertama masa subur, rumusnya siklus haid terpanjang dikurangi 11. Cara yang lain untuk mengetahui masa subur adalah melalui suhu basal badan. Menjelang ovulasi suhu badan akan turun, kemudian pada hari ovulasi suhu tubuh akan tinggi. Namun untuk sistem suhu tubuh ini kelemahannya kita jadi harus mengukur suhu badan setiap hari. Pencatatan tidak akurat apabila terjadi infeksi, ketegangan atau gangguan tidur, dan hanya dapat digunakan jika siklus haid teratur sekitar 28-30 hari. Oh begitu ya, Sus, saya sudah paham. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita akan membahas kontrasepsi dengan alat. Pertama itu ada kondom. Awalnya kondom ini digunakan untuk menghindari terjadinya penularan penyakit kelamin. Namun pada masa kini kondom digunakan sebagai alat kontrasepsi sementara, menjarangkan kelahiran anak, dan digunakan untuk pasangan yang mengkhawatirkan efek samping kontrasepsi lainnya. Kondom hanya untuk 1 kali pakai setiap berhubungan, dan pasangan tidak perlu khawatir karena harga kondom murah dan mudah didapatkan. Meskipun kondom terlihat cukup efektif untuk pilihan kontrasepsi, namun cara ini memiliki angka kegagalan yang cukup tinggi yang disebabkan oleh rusaknya kondom, seperti terdapat kebocoran ataupun pasangan yang nakal dengan sengaja merusak kondom supaya bisa hamil. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kontrasepsi modern. Yang pertama ada kontrasepsi IUD. Bapak Ibu, kira-kira siapa saja yang dapat melakukan kontrasepsi ini? Tidak tahu, Sus. Pemasangan IUD boleh dilakukan pada wanita yang telah mempunyai anak hidup 1 atau lebih, ingin menjarangkan kehamilan, tidak mau hamil lagi namun menolak secara permanen, dan berusia di atas 35 tahun. Keuntungan dari pemasangan IUD yaitu efektif untuk proteksi jangka panjang,
8 tahun atau lebih, kesuburan segera kembali sesudah IUD diangkat. Pemeriksaan ulang dilakukan hanya setahun sekali, cocok untuk klien yang menyusui. Efek samping dari IUD ini yang ditimbulkan adalah perdarahan, rasa nyeri dan kejang di perut, dan gangguan pada suami. Kadang-kadang suami dapat merasakan adanya benang IUD sewaktu berhubungan. Pemasangan IUD itu sebaiknya dilakukan kapan ya Sus? Pemasangan sebaiknya dilakukan saat haid sedang berlangsung, setelah melahirkan, masa interval, atau pastikan tidak berhubungan dan tidak hamil sebelum memasang IUD. Sewaktu sekio-cesarea, sebelum luka rahim ditutup, dan after morning apabila bersenggama. Maka IUD dipasang 72 jam kemudian. Oh begitu, saya paham Sus. Sus, efek samping dari kontrasepsi pil apa saja ya Sus? Efek samping yang dirasakan berupa penambahan berat badan, perdarahan di luar siklus haid, mual, depresi, rambut rontok, muncul bercak coklat di wajah, kondidiosis, tidak haid, dan kekurangan cairan. Apakah bisa dipahami, Ibu? Sudah paham Sus. Baik, selanjutnya adalah kontrasepsi suntik. Kontrasepsi jenis ini semakin banyak dipakai di Indonesia karena kerjanya yang efektif, pemakaiannya praktis, harganya relatif murah dan aman. Efek sampingnya tidak jauh berbeda dengan kontrasepsi pil. Keuntungan dari penggunaan kontrasepsi ini adalah efektivitasnya tinggi, resiko terhadap kesehatan kecil, tidak mengganggu hubungan seksual, mudah digunakan, mudah dihentikan setiap saat, dan tidak perlu pemeriksaan untuk memulai penggunaan. Sedangkan kelemahannya yaitu harus digunakan setiap hari, adanya interaksi dalam beberapa obat, kemudian dan tidak mencegah PMS. Kita masuk ke jenis kontrasepsi yang terakhir, yaitu kontrasepsi permanen. Kontrasepsi permanen ada 2 macam. Yang pertama, tubektomi pada wanita, yang merupakan kontrasepsi atau sterilisasi pada wanita yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan pada kedua saluran telur untuk menghalangi pertemuan sel telur dengan sel mani. Tindakan ini biasanya dilakukan pada masa interval, setelah melahirkan, setelah keguguran, dan waktu operasi membuka perut. Kontrasepsi ini apakah digunakan untuk semua wanita Sus? Tidak Bu, ada beberapa indikasi atau kejadian yang mengharuskan untuk melakukan kontrasepsi ini. Seperti adanya gangguan fisik atau psikis yang akan menjadi lebih berat bila wanita ini hamil lagi. Pada waktu operasi ginekologik dapat pula dipertimbangkan untuk sekaligus melakukan sterilisasi pada saat kehamilan mengalami hipertensi, proteinuria, dan edema berulang, dan melakukan prosedur kelahiran sesar berulang. Baik, terima kasih untuk jawabannya Sus. Kontrasepsi untuk laki-laki ada tidak ya Sus? Ada Pak, ini masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu kontrasepsi permanen. Untuk laki-laki adalah vasektomi. Vasektomi ini merupakan tindakan memotong dan menutup saluran mani yang menyalurkan sperma keluar dari pusat produksinya di testis. Hal yang perlu diperhatikan dari kontrasepsi ini yaitu komplikasi yang dijumpai sedikit dan ringan. Hasil yang diperoleh hampir 100%, biaya murah, dan terjangkau masyarakat. Bila pasangan suami istri ingin mendapatkan keturunan laki, kedua ujung vas deferens atau saluran mani dapat disambungkan kembali dan merupakan teknik operasi kecil sederhana. Usahakan daerah operasi tetap kering dan istirahat paling sedikit 2 hari. Tidak mengangkat beban atau kerja berat selama 3 hari, dan apabila ingin melakukan hubungan seksual setelah 2-3 hari pasca bedah. Baik, saya sudah selesai menyampaikan materi mengenai jenis kontrasepsi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu semua? Tidak Sus. Berarti sudah cukup jelas ya penjelasan saya tadi. Saya harap penjelasan hari ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi yang memiliki rencana untuk KB. Saya dan rekan saya meminta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu selama penyampaian materi. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Perawat Nirma dan Perawat Dian. Saya rasa untuk penyuluhan keluarga berencana hari ini sudah cukup. Karena Bapak dan Ibu tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya tutup, selamat pagi.